Salam kelas 8, apa kabarnya? Kita sudah melewati bab 1 dan bab 2 dan kita sudah eh, belajar dan ikut dalam ulangan harian bab 1 dan bab 2. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang semangat dalam berpartisipasi dalam belajar pelajaran agama Kristen dengan saya. Oke, di sini kita akan melanjutkan kembali untuk bab 1 bab 3 dengan bab 3 dengan judul memilih untuk tidak berputus asa. Apakah ada hubungannya dengan iman dan pengharapan yang kemarin? Nah, pasti ada hubungannya. Jadi kita akan lanjutkan pembelajaran di sini. Dari kata-kata memilih untuk tidak berputus asa ini pasti adalah kata-kata orang yang memiliki semangat tinggi yang sangat besar sekali. Kalau bisa dibilang kalau di anime atau di film-film movie ini pasti ini adalah sebuah tokoh utama yang memiliki semangat, daya juang tinggi dan sebagainya. Pasti seperti itu ya. Mungkin ada jatuh bangun tapi tetap berusaha untuk menyelesaikan misi atau lain sebagainya. Itu mungkin gambaran memilih untuk tidak berputus asa. Mungkin dari pelajaran agama Kristen ini kita sebagai orang beriman, apakah kita diizinkan untuk berputus asa? Kita akan lanjutkan. Nah, sebelum itu saya mau mungkin lebih bagusnya kalian mempause video ini dan berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita dapat lancar dalam memahami materi yang diberikan. Silahkan. Oke, amin. Terima kasih. Kita akan melanjutkan kembali. Di sini kita akan mengambil literasi atau literatur Alkitab yang berasal dari Matius 6 ayat 25 sampai 33. Nah, di sini saya rangkum sebagai judul jangan mengkhawatirkan hari esok. Nah, di sini mungkin dapat kita baca ya, dilihat burung di luar pun tidak khawatir karena Tuhan sudah menyediakan mungkin biji-bijian dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari kata-kata mengkhawatirkan hari esok ini kemarin mungkin saya bilang ya bahwa masa depan itu adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu, pasti kita sebagai manusia biasa pasti memiliki kekhawatiran ya. Saya besok makan apa sih? Apakah saya masih punya rezeki untuk makan atau masih punya kekuatan atau kesehatan untuk dapat beraktivitas. Nah, seperti itu. Pasti setiap orang dapat memiliki kekhawatiran. Nah, dari sini kita dapat tahu ya, Tuhan meneguhkan kita supaya kita tidak khawatir karena kita memiliki sosok Tuhan yang memiliki segalanya. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah maha kasih, Tuhan adalah sumber berkat. Ngapain sih kita harus khawatir kalau kita memiliki Tuhan yang memiliki segalanya? Nah, dari situ kita diberikan semangat, diberikan pandangan oleh Tuhan supaya kita tidak memiliki kekhawatiran. Maaf ya, mungkin santai, agak minum dulu ya. Jadi boleh sambil santai ya, sambil mendengarkan materi dari saya. Nah, di Roma 5 ayat 3 sampai 4 kita diajarkan untuk mengolah rasa. Mengolah rasa itu mengolah seperti apa sih? Ya, kalian membaca di sini kita harus ketahui ya. Mengolah rasa itu banyak. Ada pahit, asin, manis, terus asem, apa lagi? Asam kecut sama asam beda ya? Oh, sama. Ya. Mengolah rasa tentang apa sih? Ya, tentang apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, apa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Mungkin seperti Ayub juga kita sudah ketahui, Ayub diberikan sebuah tantangan, sebuah cobaan yang cukup besar. Disitulah Ayub diberikan diberikan tantangan untuk mengolah rasa.
Apakah kamu ketika diberikan rasa pahit, rasa kesakitan, apakah kamu masih kuat? Apakah kamu akan menyerah di situ saja? Apakah kamu akan jatuh, akan runtuh di sini saja? Nah, di situ Tuhan mengajarkan kita dan menginginkan kita untuk tetap semangat, tetap bertekun dan tetap setia walaupun apapun rasa yang diberikan Tuhan kepada kamu. Karena Tuhan memiliki janji-janji yang sungguh kuat bahwa kita akan diberikan yang terbaik di akhir-akhir ketika kita mau setia padanya. Oke, arti putus asa. Kita kembali ke sebuah materi ini. Kalau kita tadi judulnya memilih untuk tidak putus asa, di kini kita mempelajari arti putus asa. Putus asa itu apa sih? Putus asa melalui KBBI dijelaskan bahwa putus asa itu berarti habis atau hilang harapan, tidak memiliki harapan lagi. Nah, di sini dapat kita ketahui mungkin ya setiap manusia pasti pernah putus asa. Setiap manusia pernah menyerah, pernah berhenti atau stuck di situ ya. Tidak mau berusaha lagi. Nah, karena manusia itu terbatas, manusia itu tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Nah, di sini putus asa dapat kita ketahui mungkin seperti ya banyak orang di luar sana yang putus asa mencari pekerjaan, putus asa dalam mencari jodoh, bahkan ketika mencari jodoh memiliki sebuah pasangan tapi hubungannya hancur dan bahkan putus asa sampai parah, sampai bunuh diri. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi di sini ketika kita memiliki kesempatan untuk putus asa, kenapa kita tidak memiliki rasa berserah kepada Tuhan seperti Ayub dan seperti Nabi Nuh yang berserah ketika dia disuruh untuk membuat bahtera dan harus terombang-ambing 40 hari lamanya di air bah ya. Jadi di sini kita tidak memiliki sebuah tidak memiliki sebuah arti menyerah di sini. Kita tidak boleh menyerah akan sesuatu karena kita memiliki keyakinan bahwa kita ada beserta Tuhan, Tuhan beserta kita, yang artinya apa? Emmanuel ya, Tuhan beserta kita ya. Nah, Tuhan selalu menuntun kita, tidak meninggalkan kita. Jadi di situ kenapa kita mau berputus asa? Nah, mengapa kita putus asa? Di dalam kehidupan kita berisi banyak misteri. Ini kita tidak bisa menebak nasib yang kita miliki. Terkadang ada hal menyenangkan, ada hal yang memilukan. Namun kebanyakan orang di sini tak sadar bahwa mereka hanya menyukai kenyamanan dan menolak kepedihan. Sehingga kita mendapatkan kepedihan untuk mereka mengalami depresi mental dan putus asa dengan apa yang sudah diberikan dan diharapkan. Nah, jadi dari yang saya tuliskan ini menyatakan bahwa setiap manusia pasti pernah mengalami ini. Bahkan saya pun pernah mengalami putus asa. Di saat dulu, mungkin sebelum saya menjadi guru agama, saya adalah seorang anak pelaut, bukan anak pelaut, tapi saya bekerja di kelautan, bekerja di kapal. Dulu saya memiliki sebuah ambisi untuk pergi ke Jepang. Bahkan saya sudah masuk ke dalam perusahaan menuju training ke Jepang. Di situ saya putus asa karena di situ mengalami down mental dan lain sebagainya. Dari situ saya putus asa. Apakah saya kalau tidak pergi ke Jepang, tidak kerja ke Jepang, itu akan tidak bisa sukses dan lain sebagainya. Nah, di sini Tuhan tetap menguatkan saya untuk saya tetap mau bersemangat, dan ketika saya
diberikan semangat, saya boleh dipanggil untuk menjadi guru agama dan bertemu kalian. Nah, di sini saya diberikan semangat oleh Tuhan untuk tetap menjalankan hidup, menjalankan aktivitas, menjalankan pekerjaan walaupun tidak sesuai ekspektasi saya. Karena Tuhan memberikan sesuatu itu tidak melulu seperti yang manusia harapkan, tapi ketika kita mau berserah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Oke, kita lanjut. Semua orang pasti mengalami putus asa. Kita sebagai orang Kristen memiliki pengharapan, memiliki sebuah pegangan, yaitu yang punya kepastian, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki kepastian yang sangat besar, di mana Tuhan sudah ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita sudah pasti sudah ditebus oleh Tuhan dari dosa, dimana kalau kita memiliki dosa pasti hukumnya adalah kita mendapatkan maut. Jadi kepastian yang Tuhan berikan pasti kita sudah terselamatkan dari hukum dosa. Nah, di sini hukum dosa selamatkan. Ketika kita mau percaya dan mau taat pada Tuhan, Tuhan memberikan kepastian juga kepada kita, yaitu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, kita sudah disediakan tempat di surga ketika Tuhan naik ke surga kembali. Nah, itu sudah pasti kita. Matius 7 ayat 9-11, Pengkhotbah 3 ayat 1, Yohanes 14 ayat 6. Mungkin sayangnya Yohanes 14 ayat 6 ya. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Sudah jelas kan? Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, barang siapa melewati Tuhan Yesus pasti akan menemukan kedamaian di surga nanti. Amin. Oke. Sebentar, gak kelihatan ya. Jadi tidak perlu resah, gelisah, apalagi gundah gulana ketika kita dilanda rentetan problema hidup. Sekiranya kita harus beriman dan pengharapan pada Tuhan yang mempunyai takdir. Karena kita sebagai manusia, kita sudah tertulis semua di buku kehidupan. Di buku kehidupan kita mau apa, kita mau jadi apa. Jadi kita harus tetap berserah dan beriman pada Tuhan yang mempunyai takdir. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata sudah selesai. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada saya melalui di komentar atau di grup yang sudah saya sediakan. Oke, demikian inilah tugas 1 untuk bab 3 yang sudah kita pelajari. Silakan menyanyikan, belajar menyanyi lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Boleh dengan alat musik, boleh karaoke, boleh yang lainnya, boleh diedit dan lain sebagainya. Silahkan sekreatif mungkin sehingga nyanyian ini bisa menyatakan bahwa kamu berserah pada Tuhan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.